Saudaraku, ketika kita menikmati hidup di dunia ini, Tuhan punya maksud dan rencana dalam kehidupan kita. Karena itu, kita mau mengatakan bahwa hidup itu bukanlah satu kebetulan ketika kita hadir di dalam dunia ini. Dan saat ini kita akan membahas tentang hidup bukanlah suatu kebetulan. Ayat yang menjadi pokok perenungan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, seringkali kita bertanya dalam hati, mengapa aku lahir di keluarga ini? Mengapa aku mengalami peristiwa tertentu? Mengapa jalanku berbeda dengan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika hidup terasa amat berat atau tidak sesuai dengan harapan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah hasil kebetulan. Kita ada karena kehendak Tuhan, dibentuk dengan tujuan ilahi yang dipanggil untuk menjalani rencananya. Kita diciptakan dengan tujuan. Tidak ada karya Tuhan yang tanpa maksud. Sama seperti seorang pelukis yang tidak sembarangan menorehkan warna di kanvas. Tuhan pun tidak menempatkan kita di dunia ini tanpa arti. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Mazmur 139 ayat 13 berkata bahwa Tuhan menunun kita dalam kandungan ibu kita. Artinya, keberadaan kita adalah hasil kasih dan perencanaan Tuhan. Jika hari ini kita masih bernafas, itu berarti hidup kita masih memiliki tujuan yang harus digenapi. Karena itu, jangan pernah berkata, hidupku tidak berarti. Sebab sesuatu yang dirancang oleh Tuhan pasti berharga. Setiap musim hidup membentuk kita. Kadang kita mengira penderitaan adalah tanda Tuhan meninggalkan kita. Padahal seringkali justru di sanalah Tuhan sedang membentuk karakter kita. Emas dimurnikan melalui api. Begitu juga iman kita dimurnikan melalui proses. Apa yang tampak seperti kebetulan, pertemuan dengan seseorang, kegagalan, bahkan air mata, seringkali adalah alat Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Yang dapat kita lihat dalam Alkitab, seorang pribadi yang bernama Yusuf, yang dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara. Sekilas semua itu tampak seperti rangkaian kemalangan. Tetapi pada akhirnya, kita melihat bahwa Tuhan sedang menuntunnya menuju posisi yang menyelamatkan banyak orang. Jadi, pelajaran penting bagi kita, apa yang hari ini terasa tidak masuk akal, suatu saat akan menunjukkan maksud Tuhan. Tuhan mengarahkan langkah orang yang percaya. Hidup tanpa Tuhan terasa seperti berjalan dalam kabut, tidak tahu kemana arah. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak berjalan sendirian. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah kabar pengharapan.
Kita mungkin tidak selalu mengerti jalan Tuhan, tetapi kita dapat mempercayai hatinya. Bahkan ketika rencana kita gagal, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Untuk itu, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Jangan hanya bertanya, apa yang aku mau, tetapi juga apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah bahwa keterlambatan Tuhan bukan penolakan, melainkan persiapan. Saudaraku, hidupmu bukan kecelakaan. Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari cerita besar yang sedang Tuhan tulis. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa tersesat, lelah, atau tidak melihat arah. Ingatlah, ketika kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah bahwa Dia tetap memegang hidup kita. Karena itu, ini yang menjadi pegangan kita. Tidak ada satu detik pun dalam hidup orang percaya yang terbuang sia-sia. Semua dirangkai Tuhan menjadi rencana yang indah pada waktunya. Mari hidup dengan keyakinan bahwa setiap langkah memiliki makna. Dan selama kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak sedang menuju kebetulan. Kita sedang menuju penggenapan. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.